Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Aulia Permana dengan NPM 241063105011 dari kelas 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil analisis data jumlah kejadian bencana alam di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2022 dalam bentuk poster, dan juga saya akan menampilkan tutorial olah data menggunakan RStudio. Poster yang saya buat berjudul Analisis Risiko Bencana Alam di Provinsi Jawa Barat tahun 2022 menggunakan K-means clustering. Untuk yang pertama itu latar belakang, di mana data bencana alam dapat digunakan untuk mengenali pola risiko di setiap wilayah. Jawa Barat merupakan provinsi dengan kerawanan bencana cukup tinggi, sehingga diperlukan analisis berbasis data untuk mengidentifikasi kelompok wilayah dengan tingkat risiko yang berbeda. Informasi ini dapat mendukung perencanaan mitigasi dan prioritas penanganan. Nah, tujuan poster ini dibuat adalah untuk menganalisis total kejadian bencana di kabupaten kota di Jawa Barat pada tahun 2022, serta mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat risikonya menggunakan metode K-means. Untuk metode penelitian, yang pertama itu pendekatan penelitian. Penelitian yang saya buat yaitu deskripsi kuantitatif. Kemudian metode penelitiannya itu adalah asosiasional atau non-supervised melalui teknik clustering. Nah, variabel dan skala pada datanya itu untuk variabel ya adalah total jumlah bencana per kabupaten kota, sedangkan untuk skalanya itu berbentuk rasio. Nah, teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan data yang bersumber dari BPS Jawa Barat, yaitu jumlah total kejadian bencana per kabupaten kota. Jadi isinya itu udah clean, yaitu hanya ada nama daerah dan total bencananya. Kemudian teknik analisis data menggunakan algoritma K-means clustering, di mana ini adalah rumus umumnya. Ini. Kemudian untuk asumsinya, data berbentuk numerik, jumlah klaster ditentukan sebelumnya, dan data berskala seragam, sehingga harus dilakukan normalisasi. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Saya menggunakan dua visualisasi, yaitu bar chart dan cluster plot. Bar chart ini adalah untuk melihat total bencana per kabupaten kota, sedangkan cluster plot ini adalah untuk mengelompokkan risikonya. Sekarang kita masuk ke bagian tutorial olah data menggunakan RStudio untuk data bencana Jawa Barat tahun 2022. Nah, kita akan melakukan dua analisis utama, yaitu visualisasi deskriptif menggunakan bar chart, kemudian analisis clustering menggunakan metode K-means. Pertama, kita mulai dengan proses import data. Kita import di bagian sini. Kemudian karena datanya itu berbentuk Excel, kita klik from Excel, kemudian kita cari datanya. Dan kita open. Ini datanya, kemudian kita copy paste kode previewnya. Dan kita masukkan di sini, kita paste di sini. Dan kita running. Ini datanya udah muncul, berarti udah masuk dengan benar. Dan selanjutnya itu saya membuat visualisasi awal untuk melihat penyebaran jumlah bencana per kabupaten kota menggunakan bar chart. Kita pakai library ggplot2 untuk membuat bar chart. Nah, kemudian kolom X ini saya buat sebagai kabupaten kota dan Y-nya itu jumlah bencana atau total dari bencananya, supaya grafiknya lebih rapi dan mudah dianalisis. Kita coba running. Ini udah muncul
grafiknya ya. Jadi kita bisa lihat nih mana jumlah bencana, daerah yang jumlah bencananya tinggi dan yang terendah. Yang tingginya itu Bogor dan yang terendahnya itu Kota Bandung. Kemudian kita siapkan data untuk clustering. Sini saya pakai library ggplot 2 dan dplyr juga ggrepo. Kita coba running lagi. Kemudian setelah itu masuk ke analisis clustering. Supaya data bisa dianalisis oleh K-means, saya menambahkan kolom ID untuk sumbu X. Yang ini ya. Kemudian running lagi. Kemudian kita melakukan scaling pada variabel total. Pakai yang ini. Kita running. Nah, scaling ini penting karena K-means membaca jarak antar titik. Nilai yang terlalu besar atau kecil bisa mengganggu pembentukan klaster. Nah, selanjutnya menjalankan algoritma K-means dengan 3 klaster. Kita gunakan set seed supaya hasilnya konsisten. Setiap kali kode dijalankan. Setelah itu hasil klaster bisa dimasukkan ke dalam kolom baru. Kita running lagi. Nah, kemudian untuk memvisualisasikan bentuk klaster, saya membuat convex hull untuk masing-masing klaster. Yang ini ya. Ini. Kita running lagi, runningnya dari up. Nah, convex hull ini digunakan untuk membentuk area yang mengelilingi setiap klaster. Jadi bentuk klasternya itu kelihatan lebih jelas. Nah, terakhir kita buat grafik klaster dengan titik data dan area poligon. Kita ketik ini, script yang ini. Sini saya menggunakan geom point untuk titik data, kemudian geom polygon untuk area klasternya, dan geom text repol ini untuk menambahkan label nama kabupaten supaya mereka tidak saling menumpuk. Kita running lagi. Nah, ini udah muncul cluster plotnya. Bisa kita lihat ini ada 3 cluster ya, yang cluster 1, cluster 2, dan cluster 3. Kalau cluster 1 ini berarti dia memiliki risiko yang tinggi. Sedangkan untuk cluster 2 ini memiliki risiko yang sangat tinggi. Dan cluster 3 ini memiliki risiko yang rendah. Nah, dari visualisasi ini, kita bisa melihat kabupaten mana yang tergolong risiko rendah, sedang, dan atau tinggi berdasarkan struktur clustering dari K-means. Jadi itu adalah proses lengkap analisis data bencana menggunakan RStudio, mulai dari import data, visualisasi deskriptif, scaling, K-means, sampai visualisasi cluster. Hasil ini nanti saya bahas lebih lanjut pada bagian poster. Nah, untuk bar chart, menunjukkan variasi jumlah bencana. Beberapa daerah memiliki kejadian bencana lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Bisa dilihat yang lebih tinggi itu adalah Kota Bogor, sedangkan yang paling rendah itu adalah Kota Bandung. Bar chart ini membantu kita melihat perbandingan secara langsung, misalnya daerah dengan bar paling tinggi berarti paling sering terjadi bencana di tahun tersebut. Jadi artinya Bogor itu daerah yang paling tinggi, paling sering terjadinya bencana pada tahun 2022. Kemudian untuk cluster plot, yaitu untuk pengelompokan risiko, di mana algoritma K-means menghasilkan 3 cluster, yaitu cluster pertama berwarna merah memiliki risiko tinggi.
atau sedang. Kemudian klaster 2 atau hijau memiliki risiko yang eh, untuk klaster plotnya, itu untuk pengelompokan risiko, di mana algoritma K-means menghasilkan 3 klaster. Klaster pertama berwarna merah, yaitu memiliki risiko tinggi. Klaster kedua berwarna hijau memiliki risiko yang sangat tinggi, dan klaster 3 berwarna biru memiliki risiko rendah. Visualisasi memperlihatkan perbedaan jelas antar kelompok yang membantu kita mengenali daerah prioritas. Ini bisa kita lihat bahwa eh, titik-titik yang posisinya berdekatan menunjukkan daerah yang memiliki tingkat kejadian yang mirip. Jadi kita bisa melihat kelompok wilayah yang punya pola bencana yang hampir sama. Ini klaster kedua hijau, itu Bogor memiliki risiko yang sangat tinggi, sedangkan yang lainnya antara risiko tinggi dan rendah. Dari dua visualisasi ini, terlihat bahwa distribusi bencana di Jawa Barat cenderung tidak merata. Ada beberapa daerah yang sangat tinggi, sedangkan sebagian lainnya cukup rendah. Cluster plot juga menunjukkan adanya grup daerah dengan intensitas bencana yang serupa. Terakhir adalah kesimpulan dan implikasi. Untuk kesimpulan, yaitu analisis menunjukkan adanya perbedaan signifikan jumlah bencana antar kabupaten kota di Jawa Barat. K-means berhasil mengelompokkan wilayah menjadi 3 kategori risiko, yaitu risiko rendah, risiko tinggi, dan risiko sangat tinggi. Nah, untuk implikasinya, hasil clustering dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas mitigasi, penyusunan kebijakan penanggulangan bencana, juga perencanaan alokasi sumber daya. Harapannya, visualisasi ini bisa mempermudah analisis dan menjadi acuan untuk perhatian kebencanaan ke depannya. Terima kasih sudah melihat posternya.